Alvin Lim ungkap Tom Lembong yang sandang dana untuk bantu Anies Baswedan bikin partai. Apakah ini juga salah satu alasan ditersangkakannya Tom Lembong? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sahabat Henrys? Semoga Sahabat Henrys dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa Sahabat Henrys, welcome back to my YouTube channel, Henrys Media. Oke, kalau kemarin kita sudah mendengar bagaimana Komisi 3 mendesak Kejagung mengenai kasus Tom Lembong. Dan ada pihak-pihak yang khawatir nanti masyarakat berspekulasi kalau kasus Tom Lembong ini dikaitkan dengan pemerintahan Prabowo, ada muatan politiknya. Dan ini sejalan dengan analisa terbaru dari advokat ternama Alvin Lim. Bagaimana analisanya? Disimak sampai selesai ya. Tapi bagi kalian yang baru mampir ke channel YouTube Henrys Media ini, jangan lupa ya, support channel ini dengan tekan tombol subscribe di bawah, like, komen, dan juga share ke media sosial sama ini semua. Oke? Alvin Lim ungkap Tom Lembong yang sandang dana untuk bantu Anies Baswedan bikin partai. Pojok1.id. Advokat Alvin Lim di YouTube Abraham Samad mengungkapkan bahwa Tom Lembong merupakan orang yang akan menyandang dana untuk bisa bantu Anies Baswedan bikin partai. Alvin Lim juga menilai kasus korupsi yang menjerat Thomas Trikasi Lembong itu tak terlepas dari ketakutan pihak penguasa terhadap sosok Anies Baswedan. Nah, mulai terkuak nih guys ya, motif sebenarnya ditangkapnya Tom Lembong. Kalau ini kira-kira masuk akal nggak guys ya? Masuk akal. Beberapa waktu yang lalu Pak Anies Baswedan pernah menyampaikan karena banyaknya partai yang tersandra, maka Pak Anies Baswedan akan mendirikan partai atau ormas. Kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Tapi belum didirikan saja, sudah banyak pihak-pihak yang ketar-ketir nih. Dan kemarin sempat heboh itu deklarasi Partai Perubahan. Ternyata itu bukan partai yang didirikan oleh Pak Anies Baswedan, melainkan didirikan oleh para relawan Anies Baswedan pasca Pilpres yang lalu. Sempat juga kan Pak Anies mewanti-wanti ya, perihal partai yang dibuat kemarin itu. Mencatut nama Pak Anies Baswedan. Dan memang ini tampaknya aji mumpung, karena terkesan memanfaatkan nama besar Pak Anies Baswedan. Benar nggak Sahabat Henrys ya? Mudah-mudahan nanti partai itu tidak menjadi blunder, sehingga Pak Anies Baswedan dikait-kaitkan dengan partai tersebut. Dan Pak Anies Baswedan juga kesal dan marah gitu ya, karena fotonya tanpa izin dimasukkan ke situ gitu. Menurut Alvin, Tom Lembong adalah orang kepercayaan Anies. Ya, Pak Anies dengan Tom Lembong ini berteman cukup lama guys ya, puluhan tahun, 20 tahun lebih. Jadi sejak 2014 ya kan. Tom dinilai berperan besar membantu Anies dalam pembentukan partai politik nantinya. Tadi Tom Lembong terakhir ini membela Anies. Dia jadi kepala tim suksesnya, co-pilot ya. Dan yang ditakuti oleh lawan tuh bukannya dia jadi tim sukses, karena kan udah kalah, katanya dalam YouTube itu. Tetapi Tom Lembong inilah yang menyandang dana untuk bisa bantu Anies bikin partai. Itu yang ditakutin mereka. Ada partai pembanding, ujarnya lagi. Alvin menilai kue kekuasaan yang diprediksi akan berkurang jika Prabowo yang menang. Namun nyatanya jumlah menteri saat ini sudah lebih dari 100 orang. Jadi kasar ngomongnya gini nih, kue sekarang itu, kue maksudnya ya kue ya,
sekarang ini udah rebutan dengan Demokrat, PDIP, Golkar, sama Gerindra. Itu sudah dibagi-bagi kue. Dia nggak mau ada partai lain yang ikut masuk dibagi lagi katanya. Bayangin aja kalau sekarang udah 100-an, menteri lebih besok kalau dapat partai yang lain, masa menterinya 300 orang untuk bagi-bagi semua. Kan lucu, jadi ada gelan tuh mah. Itu mah bukan menteri ini lagi jelasnya. Maka dari itu, kasus Tom Lembong dinilai Alvin sebagai upaya meredam Anies untuk bikin partai baru. Masuk akal guys ya. Anies itu sangat ditakuti lawan-lawannya. Sangat ditakuti karena diperhitungkan katanya. Oke. Nah, kalau ini masuk akal guys ya. Makanya banyak dugaan kuat berbagai pihak itu kalau ditersangkakannya Tom Lembong ini kuat muatan politisnya. Dan ini sejalan dengan analisa atau pendapat dari Alvin Lim, seorang advokat ternama. Nah, nanti narasinya yang akan dibangun adalah ketika Tom Lembong ditersangkakan kasus korupsi impor gula ini, walaupun seperti yang kita ketahui bersama, belum ada bukti yang jelas aliran dana dan sebagainya. Sehingga Tom Lembong dan kuasa hukumnya menempuh jalan pra-peradilan. Maka narasi yang akan dibangun nantinya, kalau memang Pak Tom Lembong ini sebagai penyandang dana untuk bikin partai Anies yang baru, maka narasinya nanti adalah begini, ya. Ini kan Pak Tom Lembong tersangkakan karena kasus korupsi, ya kan. Nah, nanti dibuatlah narasi kalau Pak Anies itu didukung, didanai hasil korupsi. Benar nggak Sahabat Henris? Ya, secara tidak langsung kan demikian. Nah, belum apa-apa ini ya. Masyarakat ada sebagian konten kreator itu di platform media sosial lain itu sudah menggiring opini seperti itu. Mendukung kok koruptor didukung gitu lah. Ya kan? Nah, salah satu konten kreator yang begitu getolnya menarasikan hal-hal yang kurang tepat di TikTok gitu ya. Itu menarasikan koruptor kok didukung gitu ya. Padahal kan ini belum jelas kan, ditersangkakan, tapi belum jelas. Dan maka nanti dibangunlah narasi seperti itu. Nah loh, partainya Pak Anies Baswedan itu didukung hasil korupsi, ya kan? Jadi berupaya ingin menjatuhkan marwah Pak Anies Baswedan. Benar nggak Sahabat Henris? Nah itu yang akan dibangun nantinya. Dibuatlah citra seperti ini. Padahal kan belum tentu ada buktinya, ya nggak? Ya, sedangkan Kejagung saja blunder penjelasannya mengenai kasus Tom Lembong ini, ya kan? Jadi ini menyangkut dengan penguasa lagi. Kenapa Pak Anies Baswedan ini ditakuti? Ya, sepertinya sekarang beliau bukan siapa-siapa, mantan pejabat. Bahkan di podcast Panji mengatakan dia pengangguran. Orang yang bernama pengangguran itu adalah Pak Anies Baswedan. Pengangguran tapi kesana kemari di kampus gitu ya, memberikan materi ya. Bahkan sekarang PKS ya dari Ahmad Saiku dan Habibie, Rusli Habibie yang akan mencalonkan cagup dan cawagup Jabar itu mendatangi rumah Pak Anies Baswedan. Kita ketahui bersama kan kemarin PKS mendepak Anies Baswedan dari konstelasi politik DKI. Pilgub DKI. Nah sekarang Pak Anies dicari, dibutuhkan untuk mengkampanyekan mereka berdua, PKS. Dan ini bagaimana ini gitu ya? Tadinya ditendang, sekarang dibutuhkan. Jadi Pak Anies ini masih sangat dibutuhkan, ya. Beliau bukan mantan pejabat, bahkan bukan mantan presiden gitu ya. Beliau tidak punya partai politik, ya, tapi sangat dibutuhkan ternyata. Nah ini contohnya, Pak Anies Baswedan ditakuti, ya penguasa dan oligarki. Nah, contohnya saja kan, waktu menjabat menjadi gubernur DKI Jakarta, bagaimana Pak Anies Baswedan dengan beraninya melawan oligarki, reklamasi. Nah, itu kan kepentingan oligarki guys ya. Itu di stop, ditutup guys oleh Pak Anies Baswedan lewat wewenangnya. Makanya kenapa kita masih membutuhkan seorang politisi seperti Pak Anies Baswedan? Karena apa?
kita lihat rekam jejaknya beliau saat di DKI Jakarta. Beliau sangat pro rakyat dalam arti kata kebijakan-kebijakannya, wewenangnya memang untuk rakyat, bukan untuk penguasa, apalagi oligarki. Nah, makanya pas di Pilgub kemarin beliau dijegal sedemikian rupa, termasuk di Pilpres, ya. Para oligarki itu ketakutan dengan kalau Pak Anies Baswedan jadi, ya kan? Makanya proyek-proyek besar mereka nanti kan pasti akan tidak bisa berjalan dengan mulus, benar nggak? Contohnya di PIK 2 yang sekarang banyak perbincangan, ya kan? Nah, makanya Pak Anies Baswedan sudah dijegal di Pilgub kemarin DKI Jakarta. Lalu ini kayaknya memang berhubungan juga nanti di 2029. Ya, siapakah yang tidak memperkenankan langkah politik Pak Anies Baswedan? Ya, bukan rahasia umum. Siapa lagi kalau bukan penguasa dan mantan penguasa plus oligarki. Ya, mereka pasti tidak akan senang dengan kembalinya Pak Anies Baswedan di kancah politik. Karena kalau saya melihat Pak Anies Baswedan ini tidak gampang diajak kompromi untuk pihak-pihak tertentu, ya. Tapi kalau untuk kerjasama untuk kemaslahatan rakyatnya itu luar biasa. Contoh di Jakarta banyak banget contohnya. Cuma masyarakat, ya, itu kebanyakan kena ini, ya, kena apa namanya? Kabar-kabar berita miring hoax dari konten-konten kreator yang menarasikan tidak baik kepada sosok Pak Anies Baswedan, sehingga banyak orang yang percaya gitu. Tapi saya yakin sekali penonton, subscribers, viewers dari channel YouTube Henrys Media ini bisa meng-cross check terlebih dahulu, benar nggak narasi yang dibuat gitu loh. Oke, ya. Coba perhatikan gimana banyaknya keberhasilan di masa pemerintahan kepemimpinan Pak Anies Baswedan di DKI Jakarta, ya. Contohnya, di situ kan dulu lihat ya, sosok seorang Giring datang ke lokasi baru akan diuruk gitu ya, dia terbenam kakinya gitu, nginjak lumpur itu, dan dia pesimis. Selamat pagi guys, gue lagi ada di Ancol. Sekarang kita sudah di lokasi guys. Gokil sih ini project Formula E ya, project ambisius banget, budget besar, pakai uang rakyat, dan waktu persiapan yang mepet banget. Gue gak yakin nih bisa kejadian pembangunan sirkuit ini. Proyek ambisius buat nyapres ini semoga tidak merugikan uang pajak. Ya Allah, ya Allah, tuh kaki gue masuk lagi. Aduh, gak, gue nyangkut guys, tolong dong. Gila nih, tangannya lembek habis. Kayak begini bisa jadi sirkuit apa enggak nih? Aduh. Pijakan. Tapi dia stuck di situ sih. Memang harus. Aduh. Wah, kacau. Akhirnya apa? Jadi. Setelah jadi, dibangunlah narasi-narasi yang mencoba mencari celah, menjelekkan, menjatuhkan karya Pak Anies Baswedan. Formula E ini dari awal dibangun sampai selesai sampai sekarang nih guys ya. Awal bangun kan Pak Anies Baswedan sempat mengatakan bagaimana kesulitan mereka membangun Formula E, ya, berbagai macam cara upaya untuk menghadang pembangunan Formula E, ya. Akhirnya jadi. Nah, setelah jadi dipolitisir sampai sekarang. Ada kemarin itu Jokowi mengunjungi salah satu mall, melihat mobil Tamiya, katanya itu clue untuk Formula E, disangkakan untuk kasus korupsi. Padahal itu kan waktu Pak Anies menjabat berkali-kali disangkakan kasus korupsi. Kenyataannya nggak ada sampai sekarang, tidak bisa dibuktikan, ya. Bahkan netizen sampai sekarang juga terus mungkin bagaimana tuh kelebihan bayar Formula E dan lain sebagainya macamnya. Contohnya parkir yang kurang, ya, dan lain sebagainya. Memang JIS itu diperuntukkan untuk stadion-stadion berkelas seperti di Eropa sana.
Jadi tidak ada memang lahan parkir. Penonton datang menggunakan transportasi publik, kereta api, bus gitu ya, dan berjalan kaki ke stadion. Nah, itu fungsi dibangunnya JIS itu. Lalu dulu masalah rumput JIS ya kan, tiba-tiba Erick Thohir mengganti rumputnya. Rumput yang dari mana ya? Dari Bogor kalau nggak salah ya, diganti yang lapangan golf gitu ya. Nggak taunya apa? Allah tunjukkan kepada kita semua, banjir itu JIS gitu ya. Jadi memang dipolitisir sedemikian rupa untuk menjatuhkan Anies Baswedan. Jadi kalau saya perhatikan Pak Anies ini membangun citra dirinya, bergaining dirinya, daya tawar dirinya dalam politik itu luar biasa. Hanya orang-orang yang bisa berpikir jernih, yang bisa melihat sosok Pak Anies Baswedan. Banyak sekali keberhasilan-keberhasilan di Jakarta. Makanya di 2024 yang tadinya 2019 memilih Prabowo, pemilih Prabowo itu berbondong-bondong pindah ke Anies Baswedan. Nah, ini juga kayaknya yang ditakuti oleh Prabowo Subianto. Apalagi di debat kemarin banyak sekali yang diungkapkan statement Pak Anies Baswedan mengenai kinerja Pak Prabowo menjabat Menhan itu dibuka di situ dan sekarang mulai terbukti satu persatu. Bahkan netizen itu mengungkit macan Asia berubah jadi meong, ya kan? Makan gratis sekarang, dana makan gratis, ngutang dari Cina. Ngutang tentu juga ada imbal balik lain sebagai macamnya. Contohnya di Natuna Utara, kabarnya itu kan baseline yang dulu tidak diakui Indonesia, kabarnya ini akan diakui. Nah, khawatir nanti kekayaan alam Indonesia ini akan dikeruk habis-habisan, ya kan? Kemarin-kemarinnya kan udah banyak ya. Coba perhatikan, ya, oleh asing. Dulu padahal Pak Prabowo begitu kerasnya sampai gebrak-gebrak meja, antek-antek asing. Makanya banyak pemilih Pak Prabowo waktu itu. Kenapa memilih Pak Prabowo? Karena Pak Prabowo antitesanya Jokowi, sehingga waktu itu dua pilihan kan, 2014, 2019 orang 2014 orang milih Jokowi, ketika 2019 ada Pak Prabowo, ada dua pilihan, maka orang berbondong-bondong milih Pak Prabowo. Begitu juga para ustadz ulama, karena antitesanya Jokowi ada semua di Pak Prabowo waktu itu. Dan ketika Pak Prabowo masuk kabinetnya Jokowi, disitulah para pemilih Prabowo yang tadinya militan, walaupun sebagian masih tetap milih Prabowo, pindah, ya kan? Pindah. Nah, di puncaknya 2024 pindah ke Anies Baswedan, ya kan? Nah, itu juga sejalan dengan analisa dari Alvin Lim, ya kan? Untuk konstelasi politik 2029 nanti. Di Pilgub dijegal, karena kalau di Pilgub Pak Anies kasih panggung, maka nama Pak Anies ini akan makin meroket. Dijegal. Tapi walaupun sudah dijegal, Pak Anies jadi pengangguran, coba perhatikan, media sosial, pemberitaan itu Pak Anies selalu. Ya kan? Pak Anies. Ya kan? Banyak positifnya. Coba perhatikan, kecuali buzzer-buzzer, ya kan, yang menarasikan yang negatif tentang Pak Anies Baswedan. Bagi masyarakat yang bisa menyaring pemberitaan tersebut, dan itu militansi kuat pemilih Pak Anies Baswedan itu sampai sekarang. Bahkan relawannya kemarin sempat membuat partai, walaupun ini membingungkan gitu ya. Mudah-mudahan Partai Perubahan itu tidak menjadi blundernya yang akan diserang ke Pak Anies Baswedan, ya kan? Nah, ini karena Pak Anies Baswedan punya peluang besar untuk 2029, maka dari sekarang Pak Anies Baswedan itu sudah dijegal, guys ya, termasuk pendirian partai baru ini, ya kan? Pak Tom Lembong yang mendanai partai baru Pak Anies Baswedan nanti dijegal. Maka nanti seperti di awal saya katakan tadi, khawatirnya nanti dinarasikan kalau partai Pak Anies Baswedan, kalau nanti benar-benar terbentuk yang benar-benar didirikan Pak Anies Baswedan ya, itu dinarasikan nanti
dari hasil korupsi. Itu tujuannya, tampaknya seperti itu. Benar nggak Sobat Henrys? Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Mudah-mudahan masyarakat itu bisa cerdas mencerna konten-konten video, narasi-narasi yang tidak tepat gitu ya. Kita doakan Sobat Henrys ya. Dan sekarang kita perhatikan PKS kembali membutuhkan Anies Baswedan. Kemarin di Depak, sekarang tetap dibutuhkan. Sungguh memalukan ya. Jangan-jangan nanti Pak Prabowo juga membutuhkan Pak Anies Baswedan. We will see. Kita lihat saja Sobat Henrys. Ketika Pak Prabowo mungkin udah begitu pusingnya mengurus kabinetnya gitu yang kayak begini ya. Dari awal sejak kabinetnya udah bikin kisruh. 20 triliun diminta lah HAM itu ya. Belum lagi ada menteri yang bikin belum 1-2 hari menjabat sudah bikin masalah gitu ya. Oke. Dan berhubungan dengan Tom Lembong juga, ini kayaknya Zulhas itu kemarin tiba-tiba mendatangi Jokowi ke Solo. Ada apa gitu? Apakah ada sesuatu? Apakah mulai panik? Terbongkar semua? Pak Tom Lembong mungkin nanti akan cuap-cuap, bongkar semua ini. We will see. Oke, itu saja video kali ini Sobat Henrys. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.